Dan kali ini kita mau perbaiki ini nih, vacuum ya, vacuum yang pakai baterai ini ya. Ini mereknya tuh. Oke. Tuh. Gak mau hidup ya sahabat ya. Coba kita pasang ke sini. Belum masuk ininya. Oke. Nah ini di bawah kan ada, di roda itu ada motor. Jadi motor untuk roda masih bisa hidup, jalan. Cuman untuk menghisapnya motor, untuk menghisapnya nggak hidup ya. Nah kita cas dulu ya. Barangkali mungkin kurang baterainya. Kita cas dulu. Ada tuh pengisiannya dari adaptornya tuh. Susah banget. Sama tetap kayak tadi ya. Lagian diisi kita tadi ada mungkin 1 jam ya diisi. Tetap aja baterainya itu di level 1 ya. Nah kita perbaiki aja dulu. Nah ini harusnya hidup ya, tanpa dipasang ke sana. Oke, kita bongkar dulu nih bautnya, apa skrupnya. Di sini ada 5 skrupnya. Oh, maaf ya sahabat, dipercepat ya. Weh, oh begini dalemannya ya. Tuh, nah ini motornya nggak hidup deh. Coba kita seperti biasa keluarin dulu ampermeter, kita ukur-ukur dulu. Dari apa permasalahannya nih, coba kita lihat. Tuh nggak mau hidup ya. Pertama kita ukur dulu nih motornya ya. Ada hambatan dari motornya. Nah, kita periksa dulu. Coba baling-balingnya macet nggak lancar ya. Tapi kenapa tidak mau hidup? Nah, kita cabut dulu nih soketnya. Coba kita ukur nih yang strum ke arah soket motor. Ada tegangan nggak? Ada strumnya? Ada tuh sahabat, kenapa nggak mau mutar ya? Coba kita pasangkan. Wih, sempat hidup sahabat, posisi nyala sempat hidup. Nah berarti ada sesuatu nih. Coba nanti kita periksa. Mungkin dari soket solderannya mungkin retak. Kebanyakan kan kayak begitu ya. Nah ini switchnya tuh kan, switch kecil itu ada yang retak, mungkin kita solder ulang lagi. Nah ini bagian untuk ke motornya nih, soketnya. Nah ini yang sebelah yang dari baterai. Wih, tuh kan tegangannya, strumnya ada gitu baterai itu. Insya Allah kalau masalah matinya cuma dari sini, insya Allah bisa hidup lagi. Yuk kita coba. Kok nggak hidup? Oh ternyata soketnya sahabat belum dipasang. Oke, kita pasang dulu soket. Tes.
Alhamdulillah sahabat, tuh bisa hidup ya, bisa hidup kembali. Cuman nggak tahu nih kuat lama nggak. Soalnya tadi agak curiga baterainya tuh diisi 1 jam, levelnya tetap aja masih di 1, nggak naik gitu ya. Kemungkinan nih baterainya juga agak lemah nih. Tapi kita coba aja dulu. Nanti kita coba pakai nyedot ya gitu, atau pakai gimana. Dihidupin aja juga bisa, nggak apa-apa. Nah kalau bagus ya gak usah diganti baterainya. Kalau hanya 10 menit 5 menit itu langsung mati, kita terpaksa harus ganti baterainya ya. Mungkin baterainya udah soak, udah nggak bisa nyimpan setrum ya. Oke, maaf biasa dipercepat. Oke. Takut bagus normal, makanya dipasang dulu baut-bautnya semua. Jangan lupa nih filter udaranya, filter untuk debunya nih. Tes. Ya, jalan alhamdulillah. Nggak tahu kuat lama enggak nih. Coba pasang ya, jalan tuh menghisap sekarang. Jadi ada 2 motor nih di bawah, satu untuk roda, di atasnya untuk itu. Ternyata sahabat ini nggak kuat lama, jadi baterainya udah nggak bisa nyimpan setrum. Nah ini kita karena nggak punya solder spot solder, itu spot welding ya, spot welding. Jadi kita pakai alat bantu nih, pakai cairan untuk pembersih toilet atau keramik ya. Kalau di kita ada tuh namanya Vixel, karena di sini adanya ini, cari yang kecil nggak ada. Kita perlunya cuma sedikit banget. Nah ini karena ini kutub baterai min atau plusnya itu kan stainless ya. Kita kesusahan karena nggak punya solder spot welding itu. Jadi kita nyoldernya pakai alat bantu, yaitu cairan untuk pembersih keramik. Nah ini baterainya ada 4 ya. Nah kita tadi udah tuangkan ke tempat ini nih cairannya. Caranya itu kita tuangkan sedikit, lalu kita buka nih baterai bagian dalamnya tuh, jangan yang hitamnya ya, ada di dalamnya juga ada kayak lapisan besi lagi, nggak tahu seng atau apa. Lalu digunting-gunting, masukin ke situ, taruh setengah jam atau 1 jam. Lebih lama lebih bagus sebetulnya, nggak apa-apa. Nah sekarang kita uji coba. Jangan lupa pakai masker nih, karena itu ada nanti kita nyolder ada asap dari cairan itu ya. Nah kita uji coba dulu ke garpu nih. Sekarang uji cobanya tanpa cairan itu dulu. Yang saya tahu itu kalau pakai plug biasa juga nggak bisa. Kita ada plug, cuman nggak bisa, udah dicoba-coba. Nah ini tanpa cairannya. Tuh nggak mau nempel sahabat ya, nggak mau menyatu sama stainless. Yuk kita lap dulu nih bekas barusan nyolder nih. Nah sekarang kita bandingkan dengan pakai cairan itu. Cairannya jangan banyak-banyak sahabat, asal ini aja, asal ada lah gitu. Nah gitu, olesin dulu dikit, nah gitu cukup.
Nah sekarang kita uji coba nih, mau nempel nggak. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita mau buat itu, buat solder apa, spot welding itu ya, insya Allah. Kayaknya nempel nih sahabat nih, tapi kuat nggak gitu, merekat nggak gitu. Tuh tinggal di kita nanti nyoldernya dirapihin. Udah agak dingin. Oke, sekarang kita cungkil-cungkil. Tuh kenceng sahabat ya, berarti nempel. Tuh sampai pisau aja patah, berarti nempel sama stainless nih insya Allah. Jadi kita untuk nempelin kabel nanti ke kutub baterai itu. Tuh kenceng, berarti ya bisa dipakai. Nah itu dengan cairan itu mantap pokoknya. Kalau di kita mah pakai air keras, pakai seng gitu, digunting-gunting juga bisa. Karena di sini nggak tahu namanya air keras apa ya. Nah ini sekarang uji coba dulu nih. Ini kutub bagian plus nih. Nah itu perlunya pakai masker asap ya. Alhamdulillah sahabat tuh nempel. Nah ini sekarang bagian minusnya nih, kutub minusnya ya. Pakai alat bantu dulu tang nih supaya berdiri nih baterainya. Biasa kalau bengkel amatiran kayak begini sahabat ya, udah berantakan. Ya belajar aja, sharing aja. Tentunya juga banyak kekurangan kita ini, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita belajar ya, bukan menggurui atau bukan apa itulah, kita sharing aja. Toh banyak juga tuh alhamdulillah sahabat ya, nempel tuh. Ya toh juga banyak orang kita yang kurang memahami atau gimana gitu. Kita sharing aja. Jadi kita kan banyak solder murah-murah di kita. Caranya gitu. Di kita ada namanya cairannya tuh Fixel apa namanya kalau nggak salah. Nanti kita lihat. Pokoknya untuk pembersih toilet, kloset, keramik gitu ya, porselen gitu. Tuangin dikit lalu digunting pakai daleman baterai itu, insya Allah ini hasilnya. Ayo kita singkirin dulu nih apanya, cairan ini takut tumpah, jangan ditaruh sini ya, jauhin dulu. Ya kita sekarang kita bongkar nih baterainya yang lama nih. Di sini ada 3 skrup ya. Ada 3 baut. Oke. Buka dulu kepala ininya tuh untuk pelindung ininya nih, baling-baling. Tuh baling-balingnya lancar ya. Emang muter sih tadi juga, cuman itu apa? Nggak, baterainya nggak tahan lama. Itu kan dia itu pakai itu, bukan pakai solder, dia tuh dicatat pakai kayak lasan kayak gitu ya. Tuh. Ini untuk kabel-kabel BMS, masing-masing baterai ada kabel menuju sirkuitnya itu menuju PCB itu ke BMS ya. Awas, hati-hati jangan sampai berantakan, jangan sampai kebalik nanti, soalnya baterai kan ada min plus ya. Nah, ini oke, kembaliin lagi. Nanti kalau udah dibaut apa disekrup, kita kembalikan lagi nih
soldernya, kabel-kabelnya. Jangan lupa nih PCB-nya, printer boardnya nih. Oke. Nah, sekarang tadi sempat kita gambar dulu, takut salah. Nah, ini untuk kabel BMS yang warna putih. Iya. Wih, lupa tadi. Harusnya di ininya dulu, kabel paralelannya dulu. Kabel serinya dulu harusnya dipasang. Oke. Kita nggak pakai plat ya. Pakai kabel aja itu. Ya tentunya kurang rapih, tapi nggak apa-apa, nggak kelihatan kok ini di dalam. Yang penting normal aja, kuat lama gitu dipakainya. Nanti kalau 5 menit untuk nyedot kursi sofa kayak gitu kan ini bisa ada dua pilihan, bisa untuk lantai pakai tongkat, itu bisa juga tangan langsung ke sofa, ke kursi gitu ya. Itu in one katanya. Nah, ini kabel minusnya udah untuk ke soket. Nah, ini sekarang kita solder kabel positifnya nih. Oke. Ini sistemnya seri sahabat ya. Makanya bisa menghasilkan 15 volt lebih nih. 16 lah gitu ya. Oke. Nah, ini ada sikring antara baterai akhir sama baterai yang ketiga itu. Pengaman, mungkin ada pengamannya. Ini disambung karena ada dua baterai nempel, jadi menggunakan plat bawaannya, takut nempel ke body positif, kita kasih dulu double tip ya, double tip, jaga koslet gitu ya. Oh ya, maaf sahabat ya, berantakan banget nih. Dan mohon maaf dari segala kekurangannya, baik itu cara kerjanya, baik itu cara berbicaranya kayak begini nih, komentatornya itu juga kameranya tentunya kita seadanya. Dan lagi mohon maaf sama yang sudah pintar ya, kita bukan untuk menggurui, kita sharing aja, berbagi pengalaman. Toh masih ada juga yang kurang memahami gitu ya. Ya artinya, ini hasilnya ya sahabat ya. Emang kurang rapih tapi nempelnya insya Allah nempel bener gitu. Insya Allah nanti kita bikin spot welding itu nanti insya Allah untuk baterai. Kita punya trafo bekas ini nih, microwave, insya Allah nanti kita bikin ya. Oke, nah ini tinggal pasang itunya, motornya nih. Kembalikan lagi ke semula. Jangan lupa di skrup, ada 2 skrup di sini, ada 2 baut untuk motor. Oke.
karet untuk biar anginnya itu nyedotnya itu ke satu titik gitu. Oke, udah tes. Alhamdulillah tuh, tinggal kita isi baterainya ya. Tuh levelnya masih level 1. Karena baterainya baru beli, kita belum diisi gitu. Nanti kita isi, kita pasangin dulu nih. Nah, ini soket untuk ke motor yang di roda itu satu, juga itu yang untuk ke pengecasannya, charger dari situ soketnya. Oke, ini pasang dulu nih ininya, pelindung switchnya untuk kotor, mungkin nanti takut kena debu ya. Kembaliin skrupnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, oh iya, Bang Majid Gentayangan nih, gimana nih situasinya di sana nih, di Kalimantan nih? Alhamdulillah ya, buka bengkel di sana, alhamdulillah. Main-main nanti ke Cianjur, insya Allah. Nah ini alhamdulillah jalan ya sahabat, tinggal kita isi baterai tuh, baterainya habis karena belum dicas ya. Nah ini udah dicas kita 1 jam, mungkin tadi ada 1 jam lebih lah. Kita coba hidupin coba. Oh, full kan baterainya sahabat ya. Alhamdulillah baterainya full. Insya Allah normal lagi, kayak baru. Sesuai ganti baterainya juga. Ini lithium 18650, iya 18650 tipe ini. Oke, mungkin sahabat dari Aibdam Teknik cukup sekian. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Tentunya Aibdam banyak kekurangan. Dan jangan lupa jika bermanfaat ini konten dari Aibdam Teknik, tolong bantu like, komen dan subscribe-nya ya.